aja. Detik-detik Bensu minta maaf. Ya, Sama thank you ya. Tenovi, Minta perihal maaf juga rekaman kalau yang misalnya bocor. akhirnya jadi merugikan lu pasti. Tapi gue juga mau selidiki ini siapa yang menyebarkan. Gue akan coba untuk bicara sama Farhat langsung. Pakai IT bisa itu bang. Iya, tapi gue mau bicara sama Farhat juga karena menurut gue yang merekam ini kan Farhat soalnya. Menurut gue ya, gue mau cari tahu eh, ini niat dia kemana, terus dia nyebarin kemana. Gue harus tahu. Bang, kok jahat banget sih bang, bisa bermuka dua gitu bang. Jangan berani sama perempuan bang, niat bantu, tapi hatinya jahat ya bang, main belakang serem. Wadaw. Yang mengenai video rekaman suara saya itu sama Farhat, itu sudah saya sampaikan ke Novi, ke pengacaranya Pak Brian, ke Gary, intinya timnya, 2 bulan yang laluan. Itu udah saya sampaikan, termasuk saya sampaikan semua WA Farhat ke saya yang membicarakan tentang Novi dan tujuan serta maunya Farhat itu sendiri. Jadi itu saya sudah sampaikan, harusnya bukan suatu hal yang baru dan itu udah lama. Agus sedih banget, Agus sedih banget gitu kan, ya kan? Ya, sekarang jadi gini, Agus seneng banget, Agus seneng banget gitu kan, nget gitu kan. Jangan ah, nanti kan jadi rame lagi, ntar di 2025 nggak kelar-kelar lagi ya kan? Iya walaupun positif kan, ya silakan lah. Agus nggak terlalu mikirin hal ini, penting kesehatan dulu yang terpenting lah. Nanti kalau udah sehat bisa gue nyanyikan itu lagu-lagu terbaru Agus kan. Iya. Iya, berterima kasih Agus. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas akhirnya Densu klarifikasi dan minta maaf kepada Tenovi. Begini videonya. Gue soalnya gue mau telepon Farhat. Soal perekaman ya bang. Iya, karena gue mau tahu, lu kan yang rekam, terus kenapa bisa tersebar? Karena itu kan gue bilang jangan direkam. Tapi untungnya gue udah sampaikan nama Novi dari waktu itu. Nah, cuma memang pasti orang jadi multitafsir kan. Karena orang pasti menyangka gue itu bermain dua muka. Ya memang muka gue dua ya, kadang di depan, kadang di belakang gitu ya. Tapi nggak ada masalah, karena kan memang gue jujur apa adanya aja gitu. Silakan lu tanya Novi, tuh orangnya ada di situ. Jadi dari awal itu memang gue apalagi namanya coba cari tahu kenapa Farhat itu ngubungin gue dan dia wa gue banyak hal tentang Novi. Itu kan udah gue kirimin kan Novi ya, yang masalah video lu lah apalah segala macam dipermasalahkan. Terus gue mau cari tahu ini sebenarnya apa sih, apakah ada orang yang gak suka sama Novi kemudian nyampein ke Farhat, atau mungkin Farhatnya yang mengada-ngada untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi gue bilang sama Novi waktu itu, Nov, ini kan Farhat ada ngomongin gue, dia minta dibantu mediasi. Gue bilang, ya nanti gue coba hubungin Novi. Cuma kan Novi waktu itu merasa belum siap untuk mediasi, benar kan Novi ya? Jadi setelah itu dia ada hubungin gue berapa kali, menanyakan kenapa nggak bisa mediasi. Saya bilang orangnya belum mau. Gimana orangnya mau? Orang lo laporin polisi. Gue bilang, ya susah lah. Gue bilang, gue mediasiin susah. Gue bilang. Nah setelah itu kemudian dia ngirimin gue tuh beberapa ya narasi sih supaya gue kemakan kan. Terus gue bilang sama Gary kayaknya Nov, gue bilang, Ger, ini si sama Gary sama Brian, gue bilang ini si Farhat ini apa ya maksudnya? Gue nggak ngerti, segala macam video lu dikirim ke gue lah, apalah segala macam. Tahu kan itu Nov? Iya tahu. Terus ya udah akhirnya pada saat gue teleponan sama dia, terus gue bilang sama kamu, kayaknya feeling gue direkam deh ini Nov, omongan gue. Tapi kan gue udah izin ke lu kan. Jadi gue minta maaf juga ya Nov ya. Di situ gue gibah kayak emak-emak untuk mencari informasi, gue mohon maaf ya. Namanya Gak apa-apa. lagi mencari informasi kan harus jago cara mainnya gitu loh. Cuman lu dengar sendiri kan isinya kan.
Maksudnya siapa yang ngomong, siapa yang bernarasi, lu tahu kan, lu paham kan. Terus kan gue bilang, kalau nggak bener, nggak boleh ya, gue bilang. Karena gue sih nggak tahu kalau masalah dia narkoboy apa segala macam, gue nggak tahu. Tapi kalau masalah itu, yang AA itu gue pernah dengar, cuman gue kagak tahu nih benar tidaknya. Terus dia bilang, enggak bang, itu begini, itu begitu, ini begini, itu begitu. Terus dalam hati gue, kok dia yakin banget ya? Gue bilang. Akhirnya ujung-ujungnya narasi doang. Makanya gue samperin, gue ributin, bawa-bawa nama gue. Kan gue udah bilang gue orang tengah. Maksudnya kalau lu bicara sesuatu tentang orang, lu harus punya bukti juga. Dan itu kan obrolannya kan obrolan bukan untuk di ranah publik, ya ngerti ya Nov ya? Cuma gue ada feeling nih ada kejahatan di balik ini semua nih. Gue bilang ini pasti nanti one day dia pasti akan gunakan ini. Kan gue sampein ke lu kan? Betul banget. Iya, jadi intinya begitu Mbak. Supaya Mbak sebagai kuasa hukumnya juga tahu. Supaya sama-sama enak. Karena kan saya pribadi dari awal tetap di tengah. Kalau Novi nggak salah, saya bilang dia nggak salah. Kalau Novi ada bikin salah, saya juga pasti tegur baik-baik. Supaya dia juga baik lah gitu loh, dilihat orang juga bagus. Karena yang nyerang dia banyak banget kan. Iya aman sih bang. Kalau itu mah aman, Teteh mah. Iya. Teteh juga cerita ke saya udah tahu soal itu. Iya. Tadi malam cerita pagi ya Teh kita ya Teh ngobrol. Dari pagi. Dari pagi Kan aku taunya tengah malam kan rame. Loh, ini ada apa kok? Rame banget yang ngetek terus ngetek di mana? Di TikTok, terus di sosial media lain. Aku lihatnya ada apa kok rame-rame aja. Pas aku lihat, lah kok ini mah kita udah tahu. Makanya aku langsung koordinasi sama Mas Geri, langsung koordinasi sama Mbak Disna gitu, pihak dari Setara Institut seperti itu. Iya, tapi gue juga minta maaf ya Novia. Jadi jatuhnya gue kesannya ngegibahin lu. Emang sih ngegibahin sih. Gue pengen cari tahu juga supaya lu juga dapet informasi. Jadi enak juga lu mainnya. Supaya lu juga diserang kiri kanan juga bagus biar adil mainnya. Lama-lama mentalnya kuat bang, dia mah. Iya, cuma kan kalau diserang banyak-banyak kayak gini, belum lagi kasus yang lain yang ranahnya apa ya, masalah PSK itu maaf ya Nov ya. Masalah PSK kan lama-lama juga orang juga bisa ngedrop gitu. Gue juga tahu lah kan Novi waktu itu bilang sama gue, buat Novi inget kan ya bang tolong temenin supaya masalah ini sampai selesai. Bang Densus sampai hari ini masih komit bantu supaya masalah donasi dan bantu kamu melewati ini semua. Ya biar gimana gue pikiran juga, gue kerja di mana gue kepikiran. Kerja di mana gue kepikiran. Ya nyita waktu tapi ya nggak apa-apa. Yang penting lu bisa selesai masalah ini dengan baik. Cuma kan pertanyaan netizen, Mbak sekalian nih pertanyaan netizen, uang donasinya akhirnya udah ada keputusan atau belum, mau digimanakan itu? Atau masih mau dirundingkan? Kalau donasi sih sepanjang ini dirundingkan bang. Tapi memang ada opsi-opsi ya. Nunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan. Saya akan membongkar kepada teman-teman siapa sesungguhnya dalang, ya, aktor, mastermind, dan yang merencanakan semua ini, ya, di balik kekisruhan antara si ibu ketua yayasan dengan Agus Sedih, teman-teman, ya. Saya kasih tahu teman-teman ya, seorang oknum pengacara berinisial PB, ya, berinisial PB teman-teman. Ketika saya menerima kuasa dari Agus, ya, dihubungi lagi saya sama oknum pengacara PB tersebut dan dia bilang, bro, gue seneng lu yang masuk ke situ bro, lu bisa nggak atur si Farhad, dia bilang gitu, karena Farhad selama ini kesel sama gue, dia nggak mau damai kata dia, gitu kan. Terus saya bilang, oh ya udah coba nanti saya ngomong kalau tujuannya buat damai untuk supaya ini selesai ya saya setuju, saya bilang gitu kan. Terus dia ngobrol di situ dan di situ ada beberapa lawyer juga yang diajak ya teman-teman ya. Dan saya juga ajak anak saya karena itu malam di McDonald ya. Jadi anak saya juga dengar di situ bisa jadi saksi ya. Nah si PB ini bilang gitu loh, lu diem aja ya, tapi gua mastermind, ini gua yang ngatur semuanya, dia bilang. Dia juga punya channel YouTube ya, inisial RB di situ ya. Jadi dia sama istrinya tuh punya channel YouTube ya. Dari postingan Alvin Lim yang beberapa jam yang lalu mengatakan kalau Bang Pablo ini adalah mastermind, atau sebenarnya Bang Pablo ini adalah orang yang mengatur semuanya di balik layar. Bagi gua Alvin Lim berbohong
Alvin Lim ngarang di situ. Di situ gua anggap begini, gua juga nggak mau berseteru yang terlalu bagaimana dengan Alvin Lim. Gua hanya ingatkan kepada Alvin Lim, jaga kesehatanmu. Saya paham dengan rasa sakit yang sekarang kau alami, ya, dengan kesehatanmu yang terganggu, membuat akhirnya kau berucap hal-hal yang yang tidak sesuai dengan fakta. Gua maklumi itu. Tapi hati-hati, ketika kau berucap salah, maka akan menimbulkan persepsi yang tidak baik di mata publik. Dan itu bukan terkait dengan hukum, tetapi terkait dengan moral. Kalau kau punya moral, kau harus hati-hati dalam berucap. Jadi, yang membuat kisru suasana ini ya tentunya kita lihat. Banyak oknum pengacara yang bukannya mengutamakan satu bentuk perdamaian, solusi mediasi, solusi untuk kedua belah pihak supaya sama-sama enak, tapi justru malah memperkeruh suasana dengan buat laporan polisi, justru dengan ngata-ngatain kan gitu ya, dengan melecehkan kan gitu. Ini oknum-oknum pengacara ini sebenarnya ya perlu dipertanyakan juga ini kualitas hukumnya gitu loh. Gua kalau dibilang mastermind gitu ya, mastermind dari mana? Uangnya itu nggak di gua. Jadi Alvin Lim kalau bilang katanya Pablo itu adalah mastermind, itu uangnya tidak ada di gua. Apa yang mendasari kalau Pablo adalah seorang mastermind dari persoalan ini? Itu satu. Gua ingin jelaskan, memang betul gua itu ada bertemu dengan Alvin Lim di McD Puri Kembangan, dan pada saat itu Novi juga mengetahui bahwa gua bertemu dengan Alvin Lim. Novi juga mengetahui, bahkan bukan cuma Novi, seluruh kuasa hukum donatur juga mengetahui, kuasa hukum Novi juga mengetahui, bahkan kepada Kemensos gua juga memberitahu. Artinya gue juga, Kemensos juga mengetahui. Inti daripada pertemuan gue sama Alvin Lim itu gue ingin sampaikan begini. Gue pada saat itu gue sampaikan kepada Alvin Lim, bro, gue bilangin, lu sama gue kenal, kita sama-sama dekat gitu ya. Kita punya hubungan emosional yang baik gitu ya. Kenapa nggak kita selesai? Kenapa nggak kita cari? Baiklah, maka dapat kita simpulkan bocor rekaman percakapan telepon antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas membahas tentang kasus Agus Salim versus Prati Novianti alias Novi. Dalam rekaman itu terdengar densu sapaan akrab Denny Sumargo dengan Farhad Abbas membahas mengenai sosok Novi. Ini lu gak rekam kan pembicaraan gue ya? Awas lu rekam-rekam, gue mau nanya pribadi soalnya. Lu jangan rekam ya, nanti lu adu domba ke gue lagi, awas ya. Jadi dia Novi itu kan lumayan hedon kan? Ujar densu dikutip dari YouTube Time Update. Farhad Abbas langsung menjawab bahwa dirinya pernah menantang Novi untuk menjelaskan asal-usulnya mulai dari orang tua, alamat rumahnya, dan sumber penghasilan. Ia juga nggak bertanya itu sebenarnya, kata Densu, karena orang dekatnya bilang dia ani-ani juga gitu, ujar Farhad Abbas. Ia juga sempat dengar juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu, tapi gua terbaik. Sangka aja timpal Denny Sumargo. Farhad lalu mengatakan bahwa Novi juga adalah pengguna narkoba dan terkejut seakan tak percaya dengan omongan Farhad Abbas. Serius lu, ujar suami Olive Alan ini. Sebagian besar netizen yang mendengar percakapan Densu dan Farhad Abbas ini mengaku tak menyangka terhadap Denny Sumargo yang justru ikut menjelekkan Novi. Gila Bang Densu kok begitu, busuk benar hatinya ternyata, rumpi banget, mentang-mentang udah di atas angin jadi ngeliatin babroknya, kata seorang netizen. Benar-benar gak nyangka sama Densu sebagai perempuan, aku sangat sedih lihat Novi diginiin, papar netizen lain. Oh jahatnya si Densu, saya kecewa sekali, kata netizen berbeda. Gak nyangka Bang Densu mulut manis di belakang nikam, kasihan teh Novi. Dah percaya ke Densu, ternyata ulat bulu, ucap netizen. Sadar rekaman percakapannya bocor dan mendapat hujatan netizen, Denny Sumargo memberikan klarifikasi di Instagram story-nya. Dalam video tersebut, Densu membacakan komentar netizen yang menganggapnya jahat dan bermuka dua karena membicarakan Novi di belakang. Mengenai video rekaman suaranya sama Farhad itu sudah saya sampaikan ke Novi, pengacaranya dan timnya 2 bulan yang lalu. Itu sudah saya sampaikan termasuk semua WA Farhad ke saya yang membicarakan tentang Novi dan tujuan serta maunya Farhad itu sendiri. Jadi itu sudah saya sampaikan, harusnya bukan sesuatu hal yang baru, itu udah lama, tutur Densu. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.